Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita sudah berada di koneksi antar materi 3.1, di mana pada tugas kali ini yaitu membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Wirnalis STMPD dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Baiklah, untuk fasilitator saya yaitu Ibu Kasminar Limbong SPDMM dan pengajar praktik kami Ibu Sorikin SPD MPD dan Ibu Maulida Fitri Nasution. Tujuan pembelajaran khususnya calon guru penggerak membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Kemudian, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah dilalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Bob Talbot mengatakan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Bagaimana nilai-nilai prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Adalah nilai-nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang, yaitu pengambilan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak kepada murid. Hal tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekolah, yaitu terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan dan menggerakkan budaya positif. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan menerapkan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani memiliki makna mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan seharusnya. Yang pertama, memberikan teladan yang baik dan contoh dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan yang bijak menjadi teladan yang patut ditiru. Yang kedua, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Yang ketiga, mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik, dan mampu mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kinerja murid.
Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta kreatif. Yang mana nilai-nilai ini harus tertanam sejak dini dan menjadi budaya dalam lingkungan sekolah, agar murid menjadi orang yang bijaksana dalam pengambilan keputusan nantinya. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan tiga prinsip dalam pengambilan keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari, memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching pada modul sebelumnya. Pada proses coaching, kita membantu coach dalam menentukan atau mengambil keputusan. Sedangkan pada modul ini, kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan menjadi win-win solution ataukah justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang kita ambil. Yang mana 4 paradigma itu dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian untuk tiga prinsip pengambilan keputusan, prinsip pertama berpikir berbasis hasil, yang prinsip kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, terutama dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial, emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan perilaku. Memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Memiliki keterampilan bertanggung jawab. Masalah yang terkait dilema etika akan diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah dan sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar maupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang diambil, akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai kebajikan. Jika nilai-nilai yang dianutnya adalah nilai yang positif.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif bagi terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula. Disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak kepada murid, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terdapat kasus-kasus yang sifatnya dilema etika. Adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman kepada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman akan keputusan yang saya ambil, dapat diterima oleh semua pihak. Maka pengaruh pengambil keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memutuskan pemenuhan belajar murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi siswa. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat saya ambil jika dengan materi sebelumnya adalah dalam pengambilan keputusan sebaiknya kita mengacu kepada nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak kepada murid, berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Saya cukup memahami materi ini pada modul ini, sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan diambil tepat sasaran dan bermanfaat bagi untuk banyak orang.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru, mata pelajaran lain, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Akan tetapi, tidak menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusannya. Kedepannya, setelah saya mempelajari modul ini, maka saya akan melaksanakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sangat berdampak dalam pengambilan sebuah keputusan, yang mana setelah mempelajari modul ini, ternyata dalam pengambilan keputusan ini ada cara dan seninya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangatlah penting karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin saya harus mampu mengambil keputusan terbaik dan bertanggung jawab. Terima kasih. Salam guru penggerak. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.